Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Kenyataan orang hidup di dunia adalah hidup itu lawannya mati. Setiap hari berkurang nyawanya, tidak mengetahui tinggal seberapa umurnya. Bila masih muda, tidak pernah memikirkan tentang mati. Sesudah menginjak usia tua, setiap hari khawatir, sebab tubuhnya semakin rapuh, ingin segera pulang. Pikiran meminta-minta, memaksa tidak mau, gelisah mau meninggalkan dunia. Seandainya ditanya untuk mati, pasti tidak akan mau, sebab hatinya masih merasa senang terhadap dunia, berkumpul dengan anak cucu, keluarga, sanak famili. Begitulah watak manusia yang tidak mau mati. Jangankan manusia, hewan pun yang tidak mengetahui tentang mati, juga bila terkena sakit, kaki pincang diseret-seret, juga masih berlari, mencari hidup dengan sembunyi-sembunyi. Kalau begitu, semua saja yang hidup tidak akan pernah mau mati. Untuk itu, semua saja, wahai para sarjana yang mau berpikir, carilah bagaimana hakikat mati, agar tidak khawatir akan kematian. Orang yang khawatir karena belum jelas pengetahuannya tentang hakikat kematiannya, walaupun ada yang mengetahui, mengambil ajaran dari para guru yang masih hidup, itu masih belum betul. Kematian sesungguhnya, mati yang sebenar-benarnya adalah tak terpisahkan dengan hidup, menghilangkan kekhawatiran. Kekhawatiran orang yang belum mengetahui selalu membayangkan tempat yang akan datang, mencapai surga, tetapi belum pernah mengalami mati. Kalau manusia yang waspada, mengetahui kejadian yang belum terjadi berdasarkan kenyataan, berguru pada manusia yang pernah mati, jadi tidak khayalan. Dalam surat Bayanullah tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya kematian itu sudah merupakan ketentuan qadrati yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh yang bernyawa. Sesungguhnya dalam unsur immateri yang dimiliki manusia terdapat keinginan untuk segera masuk ke alam kematian. Suasana alam kematian merupakan suasana yang dirindukan dan diharap-harapkan oleh unsur immateri itu, karena kematian akan mengantarkannya kembali pada gerbang qadratinya. Terjadinya kematian sudah merupakan konsekuensi logis bagi kehidupan. Walaupun demikian, banyak manusia yang berusaha untuk mengingkari akan kematian itu. Penyebabnya, menurut surat Bayanullah, tiada lain karena hal-hal yang bersifat duniawi materi. Keinginan untuk selalu bersama dengan segala yang telah dicapai dalam hidup di dunia menyebabkan manusia enggan untuk berpisah darinya. Maka muncullah ketakutan dan kekhawatiran akan kematian. Surat Bayanullah menyebutkan, hal itu hanya muncul pada orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kematian. Padahal kematian takkan pernah terpisah dari hidup. Dalam kebudayaan Jepang, terdapat pemikiran dari seorang guru samurai termasyhur bernama Yagyu Tajiyama no Kami.
yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal kematian, juga mengenal hidup. Dan barang siapa yang melalaikan kematian, juga melalaikan kehidupan. Kematian sesungguhnya pintu menuju keabadian hidup. Bagi setiap orang yang telah sampai memahami hakikat terdalam dari sebuah proses kematian, unsur rohani lebih dominan daripada rasio. Sentuhan rohani dalam melihat fenomena kematian akan menggantikan gambaran kematian sebagai sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang dirindukan. Kesakitan, kegelapan, ketersiksaan dalam gambaran kematian berubah menjadi harapan dan kerinduan akan pencapaian kebahagiaan sejati, kehidupan tanpa beban dan penuh dengan keabadian. Syekh Siti Jenar pun sangat merindukan kehidupan tanpa beban dan penuh dengan keabadian itu. Di dunia ini, hal itu belum bisa diperoleh manusia. Di dalam dunia, manusia belum hidup. Dia masih bersifat mayit atau mati. Kehidupan sekarang ini bukan kehidupan sejati, karena masih dihinggapi kematian. Syekh Siti Jenar menyesali kehidupan di dunia, karena dia harus mengalami derita. Dia berkata, "Aku menyesal sekali dengan hidupku ini. Jika dahulu aku tetap suci dan tidak dicurigai, namun sekarang tanpa arah, tanpa tujuan, seperti warna hitam, merah, putih, dan entah hijau atau nila sampai kuning. Wahai, kapan aku bisa hidup seperti dahulu, yang lahir tanpa mati seperti sekarang ini?" Hidup sejati menurut Syekh Siti Jenar tak tersentuh kematian. Badan yang berupa tulang, sumsum, otot dan daging hanyalah perangkap bagi kehidupan. Dia menganggap bahwa hidup di dunia ini tersesat. Hidup yang sebenarnya itu tanpa raga. Justru adanya raga ini yang menimbulkan banyak penyesatan, godaan iblis dan setan. Raga adalah kerangkeng bagi diri atau jiwa. Dengan raganya manusia menjumpai banyak neraka. Dengan raganya manusia merasakan banyak penderitaan. Kaum penganut paham materialisme tentu tidak akan sependapat dengan Syekh Siti Jenar. Justru raga inilah sebagai unsur utama kehidupan manusia. Organ-organ yang menyusun raga inilah yang bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga memunculkan sifat hidup bagi manusia. Manusia bisa dikatakan hidup bila seluruh organ tubuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. Bila ada yang terganggu, berarti hidupnya terganggu dan pada akhirnya bisa membawa kepada kematian. Ketika tiba masa kematian itu, lenyaplah hidup manusia. Struktur ontologis yang dimiliki manusia yang terdiri atas unsur materi dan imateri menunjukkan proses perjalanan eksistensinya bukan sekedar di dunia. Artinya, manusia memiliki suatu tujuan yang pasti, tujuan yang mentransenden dunia materi. Bersedia atau tidak bersedia, pasti akan mengarah ke sana. Itulah cita-cita tertinggi yang terselubung di dalam jiwa manusia, dan hanya kematian yang akan mengantarkan ke sana. Demikianlah sahabat Kalam Surga rahimakumullah. Bagi sahabat Kalam Surga yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi amal jariah kita bersama.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.